norma ini harus berpengalaman sebagai kepala daerah setingkat provinsi, bahkan yang satu menyebutkan gubernur gitu. Nah, tetapi suara ini dimanipulasi. Nah, di sini ada kata-kata dimanipulasi, berarti ini adalah suatu unsur sebetulnya adalah pidana. Siapa yang menyebutkan bahwa di sini ada penyelundupan hukum? Tetapi apa yang terjadi? Bahwa dengan Prabowo mungkin pun bahwa di sini tidak percaya 100%. Oleh karena itu harus ada orang dekat Jokowi, dalam hal ini mungkin Gibran anaknya, yang bisa langsung menjabat juga sebagai pimpinan tertinggi di negara ini, lalu kemudian dijadikanlah bahwa di sini wacana untuk menjadi wakil presiden. Kekuasaan, maka mau tidak mau mereka berkuasa lagi, ingin berkuasa lagi dan menghalalkan segala cara, tapi pada akhirnya ini makin memperdalam kesalahan-kesalahan itu sendiri. Saya rasa kita semua sudah mengerti apa yang terjadi di MK dan sudah tahu juga bahwa putusan-putusan MK ini adalah putusan yang sangat berbau KKN, yaitu untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Gibran untuk menjadi cawapres. Pertama adalah yang tadi sudah disebutkan oleh Om Lim, yaitu mengenai legal standing. Jadi ada satu orang yang hanya kagum kepada Gibran, kepada kepala daerah, lalu dia sendiri bercita-cita menjadi presiden, lalu menggugat. Artinya pada saat ini adalah tentu saja dia tidak ada yang namanya legal standing. Saat ini tidak ada kerugian konstitusi yang dialami oleh yang bersangkutan. Jadi saya juga bisa misalkan mengusut bahwa saya bermimpi menjadi presiden, lalu menggugat mengenai presidential threshold. Itu tapi beberapa kali masyarakat menggugat presidential threshold itu tidak pernah dikabulkan. Nah, di sini terjadi diskriminasi hukum oleh MK, Mahkamah Konstitusi. Itu pertama. Jadi legal standing ini sudah tidak ada. Ini sedang akan itu di sini terjadi pelanggaran serius proses persidangan di MK. Terus kedua adalah tugas MK adalah kalau seandainya dia mengadili, maka hanya boleh menyatakan melanggar atau tidak melanggar sesuatu yang dimohonkan. Jadi tidak boleh lagi mengubah
bahwa memberikan norma baru, mengubah, lalu dimintakan bahwa pasal tersebut diganti, yaitu berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Di sini sudah menambahkan norma baru, dan di sini bukan wewenang MK. Wewenang MK hanya menyatakan batas usia 40 sampai 35 tahun, 40 tahun, apakah melanggar konstitusi atau tidak. Nah, dengan tidak, karena yang berhak menambah norma itu adalah DPR. Berarti MK sudah merampas wewenang dari DPR, artinya sudah melanggar konstitusi. Nah, begitu dia membuat norma baru, maka di sini terjadi beberapa norma yang kemudian bertabrakan. Kita tahu bahwa norma bahwa ada hakim MK yang katanya menyetujui itu 5 dan menolak 4. Tetapi kalau kita lihat yang menyetujui itu adalah tidak semuanya kepala daerah sampai kabupaten kota. Ada 2 hakim konstitusi, yaitu mengatakan bahwa norma ini harus berpengalaman sebagai kepala daerah setingkat provinsi, bahkan yang satu menyebutkan gubernur gitu. Nah, tetapi suara ini dimanipulasi. Nah, di sini ada kata-kata dimanipulasi, berarti ini adalah suatu unsur, sebetulnya adalah pidana. Siapa yang menyebutkan bahwa di sini ada penyelundupan hukum, yaitu bahwa dari gubernur, dari concurring opinion, lalu menjadi seolah-olah menyetujui. Nah, itu ada pelanggaran lagi dari sana. Lalu begitu MK membuat norma, maka ini tidak seperti di DPR lalu bulat, karena hakim konstitusi berhak menyampaikan hingga norma ini bisa menjadi chaos. Dan sekarang sudah terjadi bahwa keputusan MK harusnya ada itu menyetujui bahwa alternatif, yaitu berpengalaman sebagai kepala daerah, boleh bupati, boleh gubernur, yang 2 adalah sebagai gubernur, dan yang lainnya adalah menolak. Nah, sekarang bagaimana kok bisa bahwa hal ini terjadi? Bahwa kelihatannya hal ini adalah karena Pak Jokowi ini sudah di dalam posisi yang terpojok. Dan posisi yang terpojok ini sepertinya segala cara ini dihalalkan. Jadi pertama, bahwa sebentar lagi, 1 tahun lagi, Jokowi akan lengser, akan digantikan, masa jabatannya akan habis, lalu bagaimana ke depannya. Oleh karena itu, Pak Jokowi ingin berkuasa terus, atau setidak-tidaknya berada di pusat kekuasaan. Jadi kita ingat bahwa hampir 2 tahun yang lalu dimulai juga wacana-wacana bahwa Pak Jokowi ini akan diperpanjang jabatannya, misalkan sampai 2027. Lalu kemudian ada upaya-upaya untuk memperpanjang periode jabatan, yaitu menjadi 3 periode. Dan banyak kemudian Pak Jokowi ingin menguasai presiden, yaitu pertama kali kita tahu bahwa menyebut-nyebut mempromosikan Ganjar Pranowo. Terus kemudian dari Ganjar Pranowo bahwa presiden berambut putih dan sebagainya. Lalu kemudian ternyata Ganjar Pranowo langsung diambil oleh Megawati, dan ternyata tegak lurus kepada Megawati. Jadi dilihat dari sini Pak Jokowi tidak bisa menguasai Ganjar, mau tidak mau menyerah pada Pak Prabowo. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa dengan Prabowo mungkin pun bahwa di sini tidak percaya 100%. Oleh karena itu harus ada orang dekat Jokowi, dalam hal ini mungkin Gibran anaknya, yang bisa langsung menjabat juga sebagai pimpinan tertinggi di negara ini, lalu kemudian dijadikanlah
bahwa di sini wacana untuk menjadi wakil presiden. Nah, terganjal dengan konstitusi, maka konstitusi ini dirubah. Dirubahnya dengan cara melanggar hukum, melanggar konstitusi, dan sangat brutal. Pelanggarannya sangat brutal, telanjang mata dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kenapa Jokowi melakukan itu? Kenapa nekat begitu? Karena banyak sekali permasalahan-permasalahan hukum dan konstitusi yang dihadapi Pak Jokowi kalau dia tidak menjabat lagi. Ya, kita tahu bahwa sampai sekarang antara lain ijazah palsu juga masih terus bergulir di persidangan gitu. Dan belum kita lihat pada tahun 2015 ya, itu kasus Freeport sampai sekarang belum kelihatan ujungnya. Apakah itu merugikan keuangan negara atau tidak gitu. Belum kereta cepat, belum undang-undang IKN, belum undang-undang Cipta Kerja. Jadi banyak sekali permasalahan-permasalahan ini yang harus diamankan. Nah, untuk inilah saya melihat bahwa kekuasaan, maka mau tidak mau mereka berkuasa lagi, ingin berkuasa lagi dan menghalalkan segala cara, tetapi pada akhirnya ini makin memperdalam kesalahan-kesalahan itu sendiri. Nah, saya rasa itu membukanya bahwa permainan hukum di Mahkamah Konstitusi ini sangat brutal dan harus diusut tuntas karena ini sudah mempermainkan konstitusi. Demikian Om. Ya.